Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam, juga tentu saja nikmat sehat. Kalau mengacu kepada salah satu pendapat ulama, dikatakan bahwa kita ini apabila dalam kondisi sehat, juga dalam keadaan Islam, maka kita sudah mendapatkan dua kenikmatan, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia yakni dengan nikmat sehat, sementara nikmat akhirat yaitu dengan keyakinan Islam yang masih terpatri dalam hati kita. Oleh karenanya kita patut bersyukur dengan kemudian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apalagi di momentum-momentum saat ini yang insya Allah penuh berkah. Nah hadirin teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, kita menginjak di pertemuan ke-8. Kali ini kita akan mencoba mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan syariat Islam dan ruang lingkupnya. Tidak akan banyak yang akan saya sampaikan karena bahasan ini sudah sangat banyak literaturnya, sumber-sumber referensinya berbagai macam, mulai dari online maupun media cetak, bahkan para asatidz, para ulama sudah banyak mengkaji tentang hal ini. Tinggal kita niat untuk mempelajarinya saja begitu. Bapak akan coba memberikan stimulus atau stimulan rangsangan sebelum nanti kalian membahas lebih dalam di referensi yang lain begitu. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang kadang alergi ya dengan istilah syariat, apalagi kalau berbarengan dengan istilah syariat Islam. Orang cenderung takut duluan karena citra dari syariat itu adalah sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang radikal, sesuatu yang berbau terorisme. Padahal tentu saja kalau kita mengacu kepada pengertian bahasa bahwa syariat itu adalah jalan, pola begitu. Dan istilah syariat Islam itu tergantung siapa yang memahami. Kalau orang memahami syariat Islam dengan pendekatan yang dangkal, ya pasti cenderung keras, cenderung ekstrim, dan bahkan berbau terorisme begitu. Sementara kalau kita melihat sudut pandang yang lain, syariat Islam itu sesuatu yang biasa-biasa saja dan bahkan sifatnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Tergantung sudut pandang, tergantung orang memahami dan menilai apa yang kemudian disebut dengan syariat Islam itu sendiri begitu. Nah, syariat atau dibaca syariah menurut bahasa artinya jalan, sedangkan menurut istilah adalah sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Jadi syariat Islam itu sistem norma yang di dalamnya itu ada aturan-aturan yang mesti kemudian ditaati oleh manusia. Jadi syariat Islam ini ya untuk manusia, untuk umat Islam pada khususnya, untuk kemudian manusia taati, manusia pedomani begitu syariat ini. Apa yang kemudian mesti dipelajari atau cakupan tentang syariat Islam ini apa? Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Ini jelas, karena Islam itu menurut bahasa kan artinya pasrah. Sementara Islam itu bahasa lainnya adalah selamat. Dan bahasa lain dari Islam itu adalah sebuah agama.
agama yang kemudian bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bersumber dari Allah, maka konsekuensinya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah mesti kemudian menuruti, mesti kemudian mengikuti aturan yang sudah Allah tetapkan. Nah, aturan yang kemudian Allah tetapkan itu dikodifikasi dalam Al-Quran, yang kemudian dijelaskan lebih dalam melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan Rasul, ucapan Rasul, ataupun persetujuan Rasul, bahkan cita-cita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariat Islam itu yang pertama cakupannya adalah bagaimana mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, syariat Islam ini, jalan Islam ini, pola Islam ini kan spektrumnya sangat luas begitu. Spektrumnya sangat luas. Tetapi secara garis besar, spektrum dari syariat Islam ini terdiri dari tiga hal yang menjadi pokok. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, misalkan kita coba kasih spesifikasi. Misalkan spektrum Islam yang berkaitan atau mengatur hubungan manusia dengan Allah, maka di sana ada yang disebut dengan ibadah. Ada pemahamannya tentang ibadah ini yang disebut dengan fikih ibadah. Fikih ibadah membahas hal ihwal kaitan dengan manusia dengan Allah. Apa yang menjadi kewajiban manusia, apa yang kemudian menjadi tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi ibadah? Fungsi ibadah itu yang pertama adalah mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, menegaskan fungsi dirinya sebagai makhluk. Dan yang ketiga, fungsi dari ibadah adalah untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan lepas dari tiga hal ini. Tetapi tentu saja perihal ibadah ini tidak serta-merta membuat manusia selamat, tetapi dengan kriteria tertentu. Misalkan ibadah sholat harus dilaksanakan dengan tumaninah, supaya kemudian sholatnya bermakna dan mendapatkan nilai, sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun insya Allah akan terkabul begitu. Nah, kemudian contoh lain, misalkan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia. Makanya ada dalam istilah fikih disebut dengan fikih muamalah. Muamalah itu artinya hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Hubungan horizontal. Begitu. Nanti dari muamalah ini pecahannya banyak. Ada fikih iktisodiyah. Fikih yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, ekonomi ini kan perlakuan manusia dengan manusia, begitu. Kemudian ada fikih siasah, manusia dengan manusia pula, tapi berkaitan dengan sistem politik. Kemudian ada fikih tarbiyah yang berhubungan dengan pendidikan, ada fikih takopah yang berhubungan dengan kebudayaan. Kemudian ada fikih fikih difa'iyah wal amni, pertahanan dan keamanan, hubungan antara dirinya dengan negara-negara yang lain, begitu. Nah, sama pada dasarnya ini mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, yang ketiga ada hubungan atau mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Ekosistem yang terjadi di alam ini, manusia punya peran yang sangat penting. Bagaimana kemudian manusia bisa menjaga stabilitas alam supaya kemudian alam tidak keluar dari fitrahnya. Karena kebanyakan alam ini mengalami kerusakan karena ulah campur tangan manusia. Manusia yang kemudian menyebabkan alam dalam tanda kutip menunjukkan amarahnya. Kemudian kenapa ada banjir? Kenapa kemudian ada gempa bumi? Walaupun di sisi lain memang sunatullah, kodrat alam. Tetapi kalau kita lihat dari pendekatan sikap manusia, banyak sikap-sikap manusia yang kemudian menyebabkan alam menunjukkan amarahnya. Gitu. Misalkan begini.
banjir itu terjadi karena penumpukan atau drainase atau gorong-gorong ini tidak berfungsi dengan normal karena banyaknya sampah-sampah. Sampah-sampah itu bukan tanpa sebab berada di gorong-gorong itu, tetapi ada unsur manusia, ada unsur lalainya manusia. Jadi memang alam ini tidak sedikit yang kemudian adanya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Kenapa ada banjir? Sebabnya salah satunya manusia membuang sampah sembarangan. Kenapa ada banjir? Sebabnya karena manusia menebang pohon dengan sporadis begitu. Banyak contoh lain yang kemudian berasal atau menunjukkan adanya hubungan kausalitas sebab akibat antara manusia dengan alam begitu. Nah, aturan atau sistem norma yang mengatur tentang ini, tentang hubungan-hubungan ini, maka dikodifikasi dalam bentuk syariat dan yang kemudian disebut dengan syariat Islam begitu. Nah, syariat merupakan aspek norma atau hukum dalam ajaran Islam yang keberadaannya tidak terlepas dari akidah Islam. Oleh karena itu, isi syariat meliputi aturan-aturan sebagai implementasi dari kandungan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bisa dikatakan syariat Islam ini merupakan implementasi dari keyakinan seseorang. Seseorang yakin misalkan ya, contoh Bapak coba kasih ilustrasi. Orang atau seorang mahasiswa yakin bahwa dirinya itu pasti bakal mengalami yang disebut dengan wisuda. Itu keyakinan seorang manusia. Nah, bentuk keyakinannya diimplementasikan dalam skenario-skenario atau prosedur-prosedur yang akan mengantarkan dirinya ke arah wisuda. Misalkan ikut kuliah dengan rajin, tugas-tugas dilaksanakan dengan baik, hormat terhadap dosen misalkan. Nah, skenario atau prosedur-prosedur tersebut itu yang akan mengantarkan kepada wisuda begitu. Yakinnya dia akan wisuda, tapi bentuk implementasinya adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi begitu. Itu contoh ilustrasi yang sederhana. Nah, begitupun dengan akidah Islam. Kita yakin, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah itu sebagai ilah, sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Meyakini bahwa Allah yang memberikan kita segalanya. Maka keyakinan itu tidak cukup kalau hanya sekedar di hati saja. Maka mesti diimplementasikan. Dengan apa? Dengan menjalankan setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalkan, kita iman kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah menegaskan kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Begitu. Kita yakin bahwa kita itu iman kepada Allah, maka karena kita yakin iman kepada Allah, implementasinya perwujudan kita iman kepada Allah itu dengan melaksanakan sholat sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Nah, kita tidak tahu tata cara sholat yang yang sebenarnya itu bagaimana, karena zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad sholat juga sudah ada syariatnya, tetapi tata caranya berbeda. Nah, makanya tata cara sholat umat Nabi Muhammad itu dijelaskan secara rinci dengan sunnah, dengan hadis begitu. Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Oleh para sahabat dilihat tata cara sholatnya Rasulullah SAW bagaimana begitu, ucapannya bagaimana diajarkan oleh Rasul. Nah, ucapan-ucapan Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul tentang sholat itu dikodifikasi dalam bentuk hadis, ditadwin dalam bentuk hadis begitu. Maka hadis ini menjadi sumber referensi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran disalahkan oleh hadis, begitupun sebaliknya. Biasanya keduanya ini seyogianya sejatinya selaras. Walaupun mungkin dari sisi tekstualitas
ada sedikit pertentangan, tetapi pada dasarnya secara kontekstual, secara substansial itu sama. Begitu. Selanjutnya, teman-teman, nah aturan-aturan yang sudah dikodifikasi tersebut disebut dengan fikih. Dengan demikian, fikih dapat disebut sebagai hasil kodifikasi syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih itu akan artinya pemahaman secara bahasa. Al-fiqhu, al-fahmu, faham. Pemahaman orang tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang syariat Islam. Ini yang kemudian dikodifikasi dalam bentuk apa yang disebut dengan fikih. Yang tadi saya sampaikan, ada fikih muamalah, berarti pemahaman-pemahaman tentang para ulama masyhur yang kemudian berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Diambil pemahamannya, kemudian dikodifikasi dalam bentuk fikih, begitu. Jadi hasil-hasil ijtihad para ulama berkaitan dengan pemahamannya yang menyangkut tentang syariat Islam, itu yang kemudian disebut dengan fikih. Fikih ibadah. Pemahaman orang tentang bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, begitu. Misalkan begini, dalam Al-Quran sudah jelas ada perintah untuk melaksanakan ibadah saum, begitu. Dalilnya sudah sama-sama kita mafhum, surat Al-Baqarah 183. Nah, tata cara saum itu dijelaskan lebih rinci dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan fadilah keutamaan-keutamaannya banyak diulas oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama kemudian memahami tentang hukum dari saum, begitu. Menunjukkan hukum dari saum itu wajib merupakan hasil pemahamannya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Misalkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba diwajibkan. Nah, berarti artinya para ulama memberikan atau mengambil istinbat hukum, berarti saum itu hukumnya wajib karena redaksi ayatnya diwajibkan, misalkan begitu proses istinbat hukum. Jadi dikatakan bahwa saum itu, puasa itu adalah wajib berdasarkan pemahaman para ulama. Nah, kemudian hasil wajibnya saum ini dikodifikasi dalam bentuk fikih ibadah dengan subbahasan tentang ibadah puasa, ibadah saum, gitu. Ini hasil kodifikasi dari syariat Islam dan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, selanjutnya, syariat Islam mengatur perbuatan seorang Muslim. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang terdiri atas wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ini istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, atau setidaknya kita sering mendengar istilah wajib dan haram. Wajib kebalikannya haram, begitu. Tetapi yang lain, sunat, mubah, makruh tidak saling bertentangan, tetapi saling menguatkan satu sama lain, saling menjelaskan satu sama lain. Kita coba satu persatu bahas. Wajib, apa itu wajib? Nah, wajib ini merupakan istilah yang kemudian diistinbat hukum oleh para ulama berdasarkan sumber dari Al-Quran dan hadis, sunnah, begitu. Kenapa ini wajib? Karena Rasulullah melaksanakan sholat dan tidak pernah ketinggalan. Misalkan contoh sederhananya, wajibnya sholat ini berdasarkan hadis, misalkan hadis Nabi yang mengatakan demikian. Wajibnya sholat ini berdasarkan firman Allah yang memberikan penegasan bahwa sholat itu wajib, misalkan bla 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 dan sebagainya, begitu. Apa itu wajib? Wajib itu artinya
ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini pemahaman atau pengertian menurut ulama usul fikih. Ya. Fikih dan usul fikih ada bedanya. Kalau usul fikih itu dalil fikih, dalil pemahaman seseorang. Apakah ada kaidah-kaidah usul fikih? Ada. Banyak kaidah-kaidah yang berkaitan dengan usul fikih. Apakah fikih punya kaidah? Oh, juga ada. Fikih juga punya kaidah. Tetapi fikih ini bisa berdiri ajeg apabila ditopang oleh pemahaman seseorang tentang usul fikih. Begitu. Nah, wajib, sunnah, mubah, makruh, mahram ini merupakan wilayah bahasan yang dilontarkan oleh ulama-ulama usul fikih. Begitu. Wajib apa itu artinya? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala orang yang mengerjakannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Contohnya ibadah saum, ibadah sholat itu wajib, zakat wajib, ibadah haji wajib bagi yang mampu. Kalau orang-orang tidak melaksanakan kewajiban ini, maka yu'aqabu ala tarki, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ini menurut pemahaman ulama ahli usul. Makanya setiap orang memahami sesuatu ibadah wajib, maka terbesit dalam hatinya kalau tidak melaksanakan kita tidak akan mendapatkan pahala, tetapi malah kita bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sunat. Apa itu sunat? Kalau sunat itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunat itu adalah diberi pahala orang yang mengerjakannya tetapi tidak sampai disiksa orang yang meninggalkannya. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa sunat itu lebih tepatnya dikatakan rugi orang yang meninggalkannya. Banyak amalan-amalan sunat. Sholat banyak amalan sunatnya. Sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat intidor, sholat duha itu amalan sunat yang apabila tidak dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Karena tidak mendapatkan pahala. Tetapi kalau dikerjakan, orang itu insya Allah mendapatkan pahala, begitu. Menurut siapa pengertian tadi? Menurut ulama usul fikih. Nah, yang ketiga adalah mubah. Apa itu mubah? Kalau mubah menurut pengertian usul fikih adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Artinya mubah ini perkara yang boleh, perkara yang dipersilahkan. Biasanya masalah mubah ini segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah hubungan muamalah, hubungan keduniaan, begitu. Makanya ada istilah usul fikih, kaidah usul fikih al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dalam muamalah adalah boleh, hatta yakumud dalil ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam urusan muamalah cenderung manusia diberikan kebebasan untuk berinovasi, berkreativitas, berkreasi. Tetapi kalau ada dalil yang mengharamkan, maka manusia tidak diperbolehkan. Kalau analogi dalam traffic light itu, kalau perkara muamalah ini biasanya identik dengan warna hijau. Kita dipersilakan untuk mengamalkan amalan muamalah dengan kreativitas masing-masing. Tetapi kalau ada larangan, kalau kebebasan kita melampaui batas sesuatu yang kemudian diharamkan, maka masuk kategori haram. Misalkan kita dituntut bisa berjual beli dengan cara apapun, tetapi kalau jual beli itu ada unsur goror, ada unsur kemudian maisir, judi dan sebagainya, maka sudah pasti itu mah dilarang, gitu. Kemudian yang keempat adalah makruh. Kalau makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Mayusabu ala
tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, tetapi tidak apa-apa kalau dikerjakan. Ini pengertian menurut ulama usul fikih. Contoh misalkan, orang-orang banyak mencontohkan hal makruh itu dengan misalkan merokok. Merokok itu katanya kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala, tetapi kalau dikerjakan tidak apa-apa. Minimalnya kalau ditinggalkan itu berdampak atau berimplikasi positif terhadap tubuh ya kalau rokok. Tetapi kalau dikerjakan tidak apa-apa, tidak mengapa. Toh konsekuensi diterima oleh orang itu, orang tersebut, oleh perokok tersebut. Oleh karenanya, perkara makruh ini sebetulnya para ulama cenderung untuk ditinggalkan saja. Begitu. Misalkan contoh lain, kita mau sholat nih, mau sholat berjamaah, tetapi sebelum sholat berjamaah kita makan sesuatu yang mengundang bau misalkan ya, misalkan makan jengkol, makan pete, itu sebelum sholat berjamaah, pete jengkolnya halal, tetapi karena berimplikasi negatif begitu maka dibenci begitu. Bukan berarti haram, tetapi diusahakan untuk tidak dulu makan jengkol dan pete ketika mau berjamaah sholat, khawatir mengganggu keusuhan sholat jamaah yang lain begitu. Dan yang kelima adalah haram. Kalau haram ini ma yusabu ala fi'lihi, ma yusabu ala tarkihi, wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau haram ini sebaliknya dari wajib. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala begitu, kalau dikerjakan mendapatkan siksa. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanan yang diharamkan oleh Allah ada 4 ya. Darah babi, kemudian sembelihan yang tidak selain Allah, kemudian bangke gitu. Itu 4 hal yang dilarang, makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu. Kalau misalkan kita makan babi, maka jelas kita mendapatkan siksa karena haram. Kita makan darah sama disiksa. Kita makan bangke disiksa, kecuali ada hadis pengecualian bangke laut itu, binatang laut itu halal. Begitu. Oke, jadi ada 5 hukum yang berkaitan dengan syariat Islam yang sudah dirumuskan oleh para ahli usul fikih begitu. Nah, syariat bisa dikatakan sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, mencakup semua aspek kehidupan manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat gitu. Makanya syariat Islam itu karena komprehensif ya. Komprehensif itu artinya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Kehidupan individu manusia diatur oleh syariat Islam. Begitupun mengatur kehidupan individu sebagai kelompok atau manusia homo homini socius, sebagai makhluk sosial. Bagaimana sikap dia terhadap tetangga. Hadisnya kan ada. Ya, hadisnya ada, barang siapa yang kemudian mengatakan dirinya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, muliakanlah tamu, muliakanlah tetangga, fal yukrim doifahu, muliakanlah tamu, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doifahu. Ini hadis yang sederhana tapi maknanya luar biasa. Implementasi atau manifestasi dari iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah dengan menghormati tetangga, menghormati tamu kan gitu. Ini bentuk dirinya sebagai makhluk insan sosial. Begitu. Ada ayat lain, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka.
Bukan hanya memikirkan individu, tetapi memikirkan keluarga, menyelamatkan keluarga dari api neraka, begitu. Jadi bukan hanya kemudian sebatas untuk menyelamatkan dirinya di akhirat saja, karena di akhirat itu sudah jelas syariat mengantarkan orang untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, tetapi di dunia juga kalau orang Islam konsisten patuh terhadap syariat, maka dipastikan akan sukses. Kalau kita istilahnya mengejar dunia, maka belum tentu akhirat dapat. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, sudah bisa dipastikan dunia bakal kita dapatkan. Ini rumusnya, begitu yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian, nah fungsi syariat, apa aja yang kemudian menjadi fungsi dari syariat Islam? Yang pertama, fungsi dari syariat itu adalah menunjukkan dan mengarahkan pada pencapaian tujuan manusia sebagai hamba Allah. Ayatnya sudah kita sama-sama kenal ya, ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kenapa kemudian manusia diciptakan adalah untuk menjadi hamba Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kadang orang memahami ibadah itu dengan pemahaman yang sangat sempit. Orang-orang memahami ibadah hanya di masjid, hanya pada waktu Ramadan, hanya istilahnya ketika Lebaran dan pada momentum-momentum hari-hari besar umat Islam. Padahal ibadah itu cakupannya sangat luas, tidak terbatas. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani memberikan definisi tentang ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min aqwalin au af'alin. Ibadah itu adalah segala sesuatu, ya, ismun jami'un, nama yang mencakup segala sesuatu yang diperintah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ucapannya ataupun perbuatan. Segala perbuatan, segala ucapan, asalkan perbuatan ucapan itu diridhoi oleh Allah, maka disebut ibadah. Begitu. Jangan dikira kalian sebagai mahasiswa, ya, melaksanakan perkuliahan ini sebagai bentuk ibadah, dengan catatan apa yang kita laksanakan orientasinya bukan hanya sebatas mendapatkan gelar saja, tetapi sebagai bentuk ikhtiar melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menimba menuntut ilmu. Gitu. Makanya ada sebuah keterkaitan, orang apabila kuliah tujuannya hanya untuk kemudian cari gelar, maka tidak akan puas. Orang akan banyak menggerutu ketika misalkan banyak tugas-tugas. Tetapi kalau orientasinya bukan hanya sebatas mencari gelar, tapi orientasinya untuk ikhtiar melaksanakan kewajiban, dijalani dengan seikhlasnya. Walaupun waktu perkuliahan sangat lama, kemudian ketika offline nanti kita dihadapkan dengan musim panas, ya, dijalani oleh orang yang orientasinya kalau misalkan kuliah itu adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, fungsi yang kedua adalah menunjukkan dan mengarahkan manusia pada pencapaian sebagai khalifah Allah. Kita tahu bahwa di antara tugas dan fungsi manusia adalah sebagai khalifah. Khalifah itu kita pahami sebagai pengganti atau penerus. Mau atau tidak, kita merupakan pengganti penerus orang-orang sebelum kita. Kalian nanti akan menjadi kader, menjadi penerus orang tua kalian, nenek moyang kalian, begitu. Dan lebih lanjut, lebih jauh, penerus agenda-agenda keislaman yang disampaikan oleh para rasul, gitu.
Bagaimana agenda keislaman mesti kita senantiasa terapkan dalam kehidupan, lestarikan, konsistensikan dalam kehidupan dengan satu kata li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ada satu ayat nih yang cukup luar biasa kalau menurut Bapak, di surat Shad ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Ini firman Allah yang kemudian ditujukan kepada Nabi Daud. Ayat ini menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah fil ardi, di muka bumi. Kata Allah, fahkum bainan nasi bil haqqi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Wala tatabihil hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena ia akan memalingkanmu atau menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innalladzina yudilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang disesatkan, orang-orang yang sesat dari jalan Allah itu, lahum adzabun syadidun bima nasu, bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat karena mereka melupakan yaumal hisab, hari perhitungan, begitu. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi Daud saja Allah kemudian utus untuk kemudian menjadi khalifah yang mesti memberikan ketetapan yang adil bagi manusia, gitu. Nah, supaya kita bisa adil sebagai manusia, maka yang menjadi sandaran adalah syariat, gitu. Apalagi kalau kita menjadi pemangku kebijakan. Sikap adil itu adalah sebuah keniscayaan. Orang yang terpatri dalam hatinya takut akan hari perhitungan, maka dia akan terus hati-hati ketika memberikan keputusan, begitu. Sebaliknya orang yang tidak mengenal hari hisaban, ketika kemudian disodorkan dengan sesuatu yang melenakan, sesuatu yang memanjakan hawa nafsunya, pasti akan diambil orang-orang itu. Karena auzubillah, apabila kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah fungsi syariat membawa manusia kepada kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Inilah tujuan manusia pada umumnya, ingin sukses, ingin selamat, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Makanya doa yang senantiasa kita panjatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun kami menginginkan kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini doa yang senantiasa kita panjatkan. Tetapi doa jangan hanya sebatas doa, tetapi harus ada ikhtiar di dalamnya. Ikhtiar yang kemudian akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki di dunia dan juga di akhirat, begitu. Maka patuhilah syariat Islam, laksanakan segala perintah-perintah Allah, dan jauhilah segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada perkuliahan kali ini. Tentu saja tidak akan memuaskan, supaya kalian bisa nanti mengambil lebih banyak referensi dari referensi yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.